Halo guys, hari ini kami perwakilan SMPK BPK Penabur Metro akan mengadakan field trip online ke Taman Nasional Waikambas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman dan guru pembimbing yang akan berangkat menuju Taman Nasional Waikambas. Pertama, Pak Abram sebagai penanggung jawab kegiatan field trip online. Kedua, Pak Chandra sebagai pendamping. Ketiga, Pak Wadoyo sebagai kameramen dan editing. Keempat, Juan. Kelima, Gabriel Michael Owen. Dan terakhir saya, Noah Gabriel Raditya. Sebelum berangkat, kami melakukan persiapan terlebih dahulu. Oh iya, kami semua sudah dalam pengecekan swab antigen loh. Ini wajib dilaksanakan agar perjalanan dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan standar protokol kesehatan. Dan ini wajib menjadi persyaratan masuk ke area Taman Nasional Waikambas di masa pandemi ini. Perlu diketahui, untuk proses terlaksananya program field trip online ini sudah melalui standar perizinan, baik perizinan dari pihak sekolah, menjalin komunikasi, dan kerjasama antar pengurus serta orang tua atau wali murid, dan perizinan terhadap pihak Balai Taman Nasional Waikambas. Perjalanan ini ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam 20 menit dengan jarak tempuh kurang lebih 58 km. Agenda field trip online kali ini mencakup tentang pengamatan aktivitas keseharian gajah, pendekatan langsung dengan gajah, wawancara dengan koordinator pendidikan dan pelatihan gajah, wawancara dengan polisi hutan, wawancara dengan penggembala gajah, dan wawancara dengan staf rumah sakit gajah. Teman-teman, tahu tidak sejarah Taman Nasional Waikambas ini? Sejarah Taman Nasional Waikambas adalah salah satu dari 2 kawasan konservasi yang berbentuk taman nasional di Provinsi Lampung selain Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 670 garing KPTS strip 2 Romawi garing 1999 tanggal 26 Agustus 1999. Kawasan Taman Nasional Waikambas mempunyai luas kurang lebih 125.000 hektar. Taman Nasional Waikambas berada di bagian tenggara Pulau Sumatera di wilayah Provinsi Lampung. Pada tahun 1924, kawasan hutan Waikambas dan cabang disisihkan sebagai daerah hutan lindung bersama-sama dengan beberapa daerah hutan yang tergabung di dalamnya. Berdasarkan sejarah pendirian kawasan pelestarian alam Waikambas dimulai sejak tahun 1936 oleh Residen Lampung Mr. Rockmaker dan disusul dengan surat keputusan Gubernur Belanda tanggal 26 Januari 1937 STBL 1937 nomor 38. Pada tahun 1978, Suaka Magasatwa Waikambas diubah menjadi kawasan pelestarian alam oleh Menteri Pertanian dengan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 429 garing KPTS strip 7 garing 1978 tanggal 10 Juli 1978 dan dikelola oleh Sub Balai Kawasan Pelestarian Alam. Kawasan Pelestarian Alam diubah menjadi Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam yang dikelola oleh SBKSDA dengan luas 130.000 hektar. Pada tahun 1985 dengan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 177 garing KPTS strip 2 Romawi strip 1985 tanggal 12 Oktober 1985. Pada tanggal 1 April 1989 bertepatan dengan Pekan Konservasi Nasional di Kaliwang, Yogyakarta, dideklarasikan dengan kawasan Taman Nasional Waikambas berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 444 garing Menhut strip 2 Romawi 1989 tanggal 1 April 1989 dengan luas 130.000 hektar.
Sejarah alasan ditetapkannya kawasan tersebut sebagai kawasan pelestarian alam adalah untuk melindungi kawasan yang kaya akan berbagai satwa liar. Di antaranya adalah tapir, Tapirus indicus, gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus, 6 jenis primata, rusa sambar, Cervus unicolor, kijang, Muntiacus muntijak, harimau Sumatera, Panthera tigris, beruang madu. Badak Sumatera pada saat itu belum ditemukan sehingga bukan sebagai salah satu pertimbangan yang dipergunakan sebagai dasar penetapannya. Selanjutnya, kita akan mencoba mewawancarai koordinator pelatihan dan pendidikan gajah dan polisi hutan. Yuk ikuti! Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kami ingin bertanya, Oh ya, silakan. mengapa gajah itu harus dilatih? Serta tujuannya itu untuk apa? Oh ya. Jadi kenapa gajah harus dilatih dan tujuannya untuk apa ya? Ini merupakan suatu program dari pemerintah. Karena kalau lihat sejarah ke belakang tentang satwa gajah di era tahun 80 itu terjadi gangguan gajah terhadap masyarakat yang berkebun, bertempat tinggal di dekat-dekat kawasan hutan. Jadi dari pemerintah mencanangkan program untuk dilakukan penggiringan atau mengevakuasi translokasi gajah tersebut ke tempat-tempat yang baru. Tetapi upaya itu tidak menyelesaikan konflik gajah ini tersendiri terhadap masyarakat. Sehingga salah satu upaya terakhir yaitu dilakukan penangkapan gajah-gajah tersebut dan dilatih di pusat latihan gajah seperti saat ini. Tujuannya untuk apa? Jadi kita berupaya untuk meningkatkan harkat martabat dari satwa gajah itu sendiri yang tadinya merupakan satwa pengganggu yang tanda kutip bagi masyarakat yang merasa perkebunannya dirusak, kemudian pemukimannya terganggu dengan aktivitas gajah ini, menyebut gajah itu merupakan hama. Jadi setelah kita latih bagaimana upaya kita bisa meningkatkan harkat gajah ini supaya lebih bermanfaat bagi kehidupan kita manusia. Misalkan setelah dilatih gajah itu bisa lebih berguna, bisa untuk penelitian, kemudian bisa untuk pendidikan, wisata edukasi, dan program tentunya yang tidak ketinggalan di sini adalah program breeding, yaitu mengembangbiakkan gajah-gajah yang sudah terlatih ini bisa berkembang biak lebih baik lagi. Pada saat umur berapa gajah bisa untuk dilatih? Jadi untuk saat ini di pusat latihan gajah, karena kita sudah tidak menangkap lagi gajah yang liar dari hutan, jadi kita melatih gajah yang hasil kelahiran di pusat latihan gajah. Sebetulnya secara prinsipnya gajah mulai lahir itu harus sudah dilatih. Memang pelatihan awalnya yaitu agar anak gajah itu bisa didekati dengan manusia supaya dia tidak nakal. Jadi harus kita biasakan, kita dekati, dan nanti di usia 2,5 tahun atau 3 tahun kalau memang kondisi gajah tersebut baik, induknya baik, barulah kita lakukan pelatihan supaya lebih bisa mengerti perintah yang diberikan manusia, karena gajah yang ada di pusat latihan gajah ini dia kehidupannya sudah tergantung kita. Jadi dia harus mengerti instruksi perintah yang diberikan oleh manusia, dalam hal ini adalah mahot ataupun pawang gajahnya. Jadi usia 2,5 tahun sampai 3 tahun sudah mulai dilatih. Tetapi kalau yang dulu waktu kita masih melakukan penangkapan itu dari hutan kita bawa ke pusat latihan gajah, kemudian kita latih adaptasi supaya mengenal lingkungan, baru paling tidak 15 hari sampai 1 bulan adaptasi baru kita latih. Tetapi itu sekarang sudah tidak dilakukan, kita melatih yang hanya kelahiran di pusat latihan gajah saja.
Nah, jadi pertanyaan saya kali ini, apakah semua gajah itu bisa dilatih, Pak? Atau hanya gajah dengan kriteria tertentu yang bisa dilatih? Untuk gajah itu sebetulnya bisa semua dilatih. Tetapi tentunya gajah tidak berbeda dengan manusia ya, adik-adik ya. Sama aja dengan manusia. Jadi dia lebih baik dilatih dari usia dini daripada dia sudah tua baru dilatih atau dia harus sekolah. Karena daya tangkapnya juga berbeda. Kalau gajah yang lebih kecil, tentunya dari segi tenaga dia belum sekuat yang besar. Jadi sebetulnya bisa dilatih, tetapi kalau yang dia sudah usianya dewasa, tentunya durasi waktunya pun lebih lama untuk dilatih ya. Mungkin kalau yang gajah kecil kita dalam kurun waktu 3 bulan sudah bisa lulus tahap latihan dasar. Kalau yang dia dewasa mungkin bisa sampai 6 bahkan bisa 1 tahun baru bisa lulus latihan dasarnya. Karena untuk melatih 1 ekor gajah itu dibutuhkan step-step ataupun tahapan untuk pelatihannya seperti itu. Proses latihan dasar untuk gajah itu untuk gajah pemula atau apa? Ya, setiap gajah yang dilatih itu mengalami yang namanya tahap latihan dasar. Tahap latihan dasar itu adalah latihan awal yang diberikan kepada gajah dari mulai latihan adaptasi lingkungan, kemudian dia ada yang namanya dirung. Nah, dirung itu dia untuk kita bisa berdekatan dengan gajah itu. Ini sebetulnya metode yang dilakukan untuk pelatihan gajah yang didapat dari hutan ya. Tetapi kalau untuk yang kelahiran di sini dia tidak perlu adaptasi karena dia sudah mengenal lingkungan. Begitu lahir dia memang sudah berada di sini. Jadi hanya menerapkan latihan dasar supaya dia mengenal instruksi untuk mengangkat kaki ya, kemudian dia mengerti untuk dipanggil, kemudian dinaiki si pawangnya atau mahotnya, dia mengenal instruksi untuk dikendalikan. Misalkan untuk berhenti, belok kanan, belok kiri, kemudian dia bisa mengambil barang, serta diperintah untuk bisa duduk. Itu latihan dasarnya. Nah, setelah latihan dasar itu dia sudah mengerti, baru meningkat ke latihan pengembangan. Jadi di situ gajah dilakukan pelatihan. Setelah lulus dari tahap latihan dasar, dia pengembangan. Apakah dia bisa untuk kalau mungkin di sini masih ada aktivitas tunggang, bisa dinaiki juga di di belakang si mahot, karena kegiatan itu berguna untuk kegiatan patroli di hutan. Karena kalau kita di hutan menggunakan gajah, tentu ada personil lain yang ikut di belakang kita. Tetapi itu dibatasi tidak terlalu banyak, maksimal hanya 2 orang saja. Karena juga kalau terlalu banyak itu mungkin kasihanlah untuk gajahnya ya. Karena walaupun memang gajah itu badannya besar, tetapi dia memiliki tulang yang sedikit rawan yang di daerah punggungnya, seperti itu. Nah, Pak, menurut informasi terbaru untuk saat ini, apakah benar sudah tidak diperbolehkan lagi untuk gajah-gajah ini melakukan atraksi dan mengapa? Jadi memang di perkembangan saat ini untuk gajah-gajah itu memang kita minimalkan untuk kegiatan atraksi. Sebetulnya atraksi di sini yang kita tampilkan bukan seperti sirkus ya. Kita hanya menampilkan bentuk pelatihan yang sudah dilakukan di pusat latihan gajah. Tetapi kita saat ini lebih memfokuskan bukan atraksi yang kita tampilkan, tetapi lebih ke wisata edukasi ya. Jadi biar masyarakat tahu bagaimana satwa gajah itu bisa hidup, bagaimana perlakuannya terhadap gajah, dan yang terutama mungkin banyak dari masyarakat yang belum tahu bagaimana kehidupan dari satwa gajah itu, berapa masa kehamilan gajah, sekali lahir berapa ekor kan, apakah seperti kucing atau sapi kan, seperti itu kan, itu informasi yang mungkin lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Terus gajah itu sehari makan habis berapa kilogram, kemudian minumnya habis berapa liter kan, seperti itu. Informasi itu yang perlu kita berikan ke masyarakat yang berkunjung ke pusat latihan gajah di Taman Nasional Waikambas ini. Jadi wisatanya lebih terfokus untuk wisata edukasi saja. Pada umumnya,
kondisi topografi di dalam kawasan Taman Nasional Waikambas relatif datar sampai dengan sedikit bergelombang di bagian barat. Lokasi yang mempunyai ketinggian 50 meter di atas permukaan laut adalah sekitar Kecamatan Purbolinggo. Pada bagian timur kawasan merupakan daerah lembah yang terpotong oleh sungai-sungai yang menyebabkan terbentuknya topografi bergelombang. Berdasarkan peta satuan lahan dan tanah lebar Tanjung Karang PPT 1993, terdapat hampir 10 satuan peta tanah. Tanah-tanah tersebut berkembang dari endapan aluvium dan endapan tufa masam. Jenis tanah paling luas adalah potsolik, sedangkan jenis-jenis lainnya dijumpai oleh areal sempit, yaitu fisiografi, aluvial, dan marin. Yuk kita coba mewawancarai polisi hutan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mohon izin bertanya. Ya, Jadi pertanyaannya itu, ada berapa personil polisi hutan di Taman Nasional Waikambas ini dan tugasnya itu apa, Pak? Yang jelas pertama jumlah personel polisi kehutanan ada 76 personel. Itu terbagi beberapa wilayah. Pertama wilayah 1 seksi 1 Wai Kanan. Terus yang kedua seksi wilayah 2 Wai Bungur. Terus yang ketiga seksi wilayah 3 Kuala Penet. Terus yang di Polmob juga ada kurang lebih 10 personil. Kemudian tugas Polhut yaitu patroli pengamanan hutan jalur daratan, patroli hutan jalur perairan. Kemudian kita selain patroli jalur daratan dan perairan, sebelum kita melakukan kegiatan patroli, kita mendapatkan perintah tugas dari atasan langsung, pimpinan kita. Terus kita melakukan kegiatan patroli tersebut. Polisi hutan berpatroli setiap apa, Pak? Patroli setiap kita mendapatkan perintah tugas. Kalau kita mendapatkan perintah tugas, kita langsung melaksanakan kegiatan patroli. Kemudian kita kalau di PLG sini setiap hari kita melaksanakan kegiatan patroli pengamanan di lingkup wilayah PLG. Demikian. Kejadian kriminal apa yang pernah terjadi di Taman Nasional Waikambas ini dan bagaimana proses hukumnya? Kejadiannya kalau di Taman Nasional Waikambas itu sering terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu diakibatkan orang tidak bertanggung jawab karena biasanya perburuan liar. Karena apa? Di dalam kawasan itu kalau terjadi kebakaran hutan kan otomatis hutan alang-alang, tumbuhan alang-alang itu kurang lebih 1 minggu itu tumbuh muda-muda. Jadi disitulah pelaku ilegal perburuan liar melakukan aktivitasnya. Jadi penanganannya kita lakukan patroli. Kalaupun ada penangkapan kita tangkap, terus kita lakukan penyidikan di kantor perlindungan itu tadi, kemudian diserahkan ke Polsek ataupun Polres Lampung Timur untuk dilakukan tindak pidana secara hukum. Oke, jadi di sini
pertanyaan selanjutnya itu, pertanyaan senjata polusi hutan itu sama atau tidak Pak dengan senjata polusi pada umumnya? Tidak sama, karena senjata polusi hutan itu PM1A1, sejenis laras pendek. Jadi itu fungsinya tidak mematikan, hanya melumpuhkan aja. Demikian. Apakah benar gading gajah itu bisa dijual? Misinya dipergunakan untuk apa? Dan apakah ini melanggar hukum? Ya, tentunya melanggar hukum, karena gading gajah adalah yang berada di satwa liar ataupun jinak yang dilindungi oleh undang-undang. Dan kalaupun ada orang yang berniat mengambil atau membunuh, mengangkut, memiliki, itu ditindak pidana secara hukum tentang kehutanan. Kalaupun gading itu biasanya itu saya dengar ya, biasanya dipakai untuk pipa rokok itu kalau di masyarakat. Kemudian kita akan mewawancarai penggembala gajah. Yuk ikuti. Selamat siang Pak, mohon izin bertanya. Untuk gajah jinak, gajah liar di sini berjumlah berapa ya Pak? Gajah di sini berjumlah 60 kurang lebihnya. Kalau yang gajah liar sekitar bisa 150 sampai 200-an. Untuk aktivitas gajah dalam keseharian meliputi apa saja Pak? Berangkat pagi jam 7, minumin, mandikan, kita gembalakan. Selesai gembalakan, nanti sekitar jam segini baru dibawa pulang lagi. Dalam proses berkembang biak, gajah butuh waktu berapa lama hamil sampai melahirkan, dan ketika melahirkan apakah diperlukan penanganan khusus Pak? Nah, kalau gajah hamil itu di sini diperkirakan 22 bulan. Nah, kalau proses hamil kita perawatan yang jelas ke dokter setiap ininya. Ke dokter setelah sampai hamil yang jelas ke ini, terus perawatan pembalaan yang jelas yang baik, itu aja. Alat yang sering digunakan sebagai pengembala gajah bernama apa dan fungsinya seperti apa? Nah, kalau ini namanya ganco, ini alat pembantu saja. Kalau suatu-waktu dia susah dikendalikan atau dia marah atau gimana gitu, nah baru pakai alat bantu ini. Sebetulnya yang pertama kita dengan peribahasa kita mengendalikan. Terus yang keduanya kita mengendalikan dengan kode-kode tertentu sama kaki. Yang ketiganya ini untuk membantu kalau suatu-waktu dia tidak bisa dikendalikan. Nah Pak, bagaimana cara menggembalakan gajah yang baik dan benar? Kalau mengembalakan yang jelas kita angon tempat yang banyak rumput. Di sana kita setiap hari kita gembalakan di sana, kita tengok, istirahat, nanti terus dicengok lagi jam sekian baru diambil lagi.
Kemudian kita coba mewawancarai staf Rumah Sakit Gajah. Ya, selamat siang ya adik-adik ya. Saya perkenalkan, nama saya Suratno, saya staf Rumah Sakit Gajah. Saya tunjukkan kepada adik-adik, ini adalah ruangan untuk merawat gajah sakit. Jadi sangat berbeda dengan model rumah sakit pada manusia secara umum. Jadi bangsalnya hanya berbentuk pagar berkandang besi seperti ini. Silahkan masuk adik-adik, kita lihat ya. Ini adik-adik bisa lihat di seputaran kita berdiri ada 4 patok pendek berukuran 20 cm. Ini berfungsi untuk menambat gajah bila ada gajah yang sakit. Jadi penanganannya lebih mudah apabila gajah diikat dengan rantai. Kemudian ada tangga, ada 2 tangga. Ini berfungsi untuk membantu dokter ketika dokter memeriksa gajah atau pengobatan gajah juga bisa. Sementara itu yang bisa saya perkenalkan ke adik. Kalau ada pertanyaan silahkan. Yang pertama, bagaimana ciri-ciri ketika gajah sedang terjangkit gejala sakit? Dan sakit pada gajah itu sakit apa saja? Ya, secara umum gajah sakit itu diawali dengan tanda tidak nafsu makan, tidak nafsu minum, kondisi tubuhnya lemas, kulit kering. Kemudian bisa juga gajah itu tidak menuruti perintah mahut karena sesuatu hal. Kemudian untuk jenis penyakit sebetulnya ada banyak, tetapi yang paling umum terjadi di sini adalah parasit. Parasit ini terutama itu cacingan. Nah, cacingan itu sendiri sebetulnya banyak faktor yang menyebabkan gajah menjadi cacingan. Terutama adalah makanan dan minuman yang kurang steril. Di pusat latihan gajah ini, seperti adik-adik ketahui, banyak tamu. Karena selain untuk pengembangbiakan, juga untuk wisata. Terkadang para tamu pengunjung itu memberikan makanan yang sebetulnya bukan hak untuk dimakan gajah adik-adik. Misalnya diberikan makanan nasi yang sudah bercampur dengan lauk pauk, diberikan makanan yang masih terbungkus dengan plastik. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit tertentu pada gajah. Biasanya paling sering pencernaan dan terutama parasit seperti cacingan. Nah Pak, bagaimana proses penanganan pengobatan ketika gajah sakit? Oh ya, jadi ada dua metode selama yang saya bekerja di sini. Yang pertama, kalau gajah itu tidak sakit dalam keadaan parah, gajah bisa diobatin di lapangan dan tidak harus masuk ke rumah sakit gajah. Jadi misalnya gajah ini mencret, kami bisa juga memberikan obat mencret itu ketika gajah posisi masih ada di kandang atau gajah sedang diangon di lapangan. Tetapi yang kedua, jika gajah mengalami dehidrasi parah, dia biasanya harus dibawa mahutnya masuk ke rumah sakit, ditambah di patok yang saya sudah sebutkan tadi, kemudian dirawat di sini. Biasanya selain diberikan obat, gajah juga diinfus untuk menambah stamina. Itu pengobatan-pengobatan yang biasa kami berikan. Jenis obatnya ada macam-macam. Ada yang berbentuk oral, ada yang cairan infus, ada juga yang disuntik. Seperti itu. Oke Pak, jadi pertanyaan saya kali ini,
pada umumnya gajah itu umurnya bisa sampai berapa tahun, Pak? Gitu. Iya, pertanyaan bagus. Sejauh yang ada di Waikambas itu gajah tertua itu Kartija. Jadi umurnya saat ini 42 tahun. Kalau di lokasi yang lain, maaf, kami belum dapat datanya, jadi belum tahu seberapa tua gajah yang di lembaga konservasi di lokasi yang berbeda. Kalau yang di pusat latihan gajah Taman Nasional Waikambas ini untuk saat ini 42 sampai 43 tahun diperkirakan. Karena waktu gajah tertua itu dulu dievakuasi ke sini, gajah itu sudah dewasa. Jadi hanya diperkirakan untuk usianya sekian. Sampai pada saat ini dihitung kurang lebih 42 sampai 43 tahun usianya. Saya sekarang ingin bertanya, Pak. Ketika dalam masa pengobatan dan pemulihan, butuh waktu berapa lama gajah dirawat di rumah sakit ini? Oh iya. Untuk jenis-jenis kasus yang penyakit ringan, misalnya mencret atau cacingan, itu paling cepat hanya 3 hari mereka sudah sembuh, sudah pulih dan bisa beraktivitas secara normal. Tapi untuk beberapa kasus yang agak berat, misalnya seperti pada bulan kemarin ada kasus gajah kami yang ekornya digigit oleh gajah liar, sehingga kami harus melakukan amputasi pada ekornya. Nah, ini cukup lama kami merawatnya, bisa kurang lebih 1,5 bulan. Tapi gajah itu tidak selalu menginap di rumah sakit. Jadi setelah selesai diobati, gajah itu bisa diajak kembali untuk diangon oleh pawangnya. Kemudian besok datang lagi dan diobati lagi, selesai diobati diangon kembali, seperti itu. Jadi untuk lama pengobatan itu bisa berbeda-beda. Jadi ada yang cukup 3 hari, ada yang bisa sampai 1 bulan atau 1,5 bulan, tergantung dari tingkat keparahan penyakit, seperti itu. Nah, Pak, pada umumnya bergajah itu bisa mencapai berapa kilo? Untuk berat badan gajah biasanya antara jantan dengan betina ini berbeda. Meskipun usianya sama, relatif yang jantan lebih berat daripada yang betina. Untuk saat ini gajah kami yang paling berat ukurannya itu 4,2 ton. Itu yang gajah usia kurang lebih 40 tahun. Dia jantan, berbadan besar, beratnya mencapai 4,2 ton. Saya mau ajak adik-adik melihat beberapa fasilitas kami yang ada di lokasi kandang rawat ya. Ikutin saya, adik-adik. Ini yang pertama saya tunjukkan tangga dulu ya. Tangga ini berfungsi untuk membantu dokter dan para perawat gajah untuk memeriksa kesehatan atau pengobatan gajah. Karena gajah itu memiliki tinggi yang bisa sampai 2,5 meter. Maka kalau kami harus memeriksa punggung gajah, bagian tertinggi badan gajah, kami tidak sampai. Sehingga kami membutuhkan tangga ini untuk bisa melihat bagian punggung gajah. Terus misalnya untuk pengimpusan gajah, kan kalau diimpus itu di telinga ya, dan lumayan tinggi telinganya, sehingga kami juga membutuhkan tangga ini. Dan kami punya 2 tangga ini, ada 1 dan 2. Karena kadang-kadang pasien itu nggak hanya 1. Jadi makanya kami membutuhkan ada 2 tangga untuk bisa bergantian dengan pasien yang lain. Kita masuk ke ruang sebelah adik-adik ya.
Silahkan ke sini. Ini kami juga punya kursi tatakan. Ini ada 2, ada 1 dan sebelah sana ada 1. Ini fungsinya hampir sama dengan tangga tadi. Jadi untuk kami naik agar bisa memeriksa atau mengobati gajah yang lebih tinggi. Selain itu, tatakan ini berfungsi untuk kami merawat kaki gajah. Misalnya untuk potong kuku, karena kuku gajah itu sebetulnya juga terus-menerus tumbuh. Dan kalau dia kukunya cukup panjang, itu akan mengganggu langkah kaki gajah. Atau kadang-kadang kukunya pecah dan ada kotoran, tanah atau semacamnya masuk ke kuku, ya infeksi. Sehingga kami harus memotong dan merawatnya. Nah, biasanya kaki gajah akan kami suruh naik di sini, lalu kami potong kukunya. Ini fungsi tatakan ini. Kemudian kami mempunyai kandang jepit. Ini ya, ini kandang jepit. Berfungsi untuk apabila ada gajah yang dia sensitif, misalnya gajah jantan yang sedang sedang marah dan sebagainya. Kami memeriksanya bukan di ruangan terbuka ini, tapi gajah kami masukkan ke lokasi sempit ini yang kami sebut kandang jepit. Di kandang jepit ini adik-adik, kami lebih bisa leluasa untuk memeriksa karena gajahnya akan terbatasi secara geraknya, sehingga kalaupun gajah tersebut hendak menyerang ke pemeriksa atau ke yang mengobati, kami masih banyak perlindungan sehingga relatif aman. Nah, di ruang jepit ini banyak kami lakukan untuk pengobatan karena di sini lebih aman daripada gajah diobati di bangsal yang terbuka ini. Kemudian untuk fasilitas air, kami punya ada 3 penampung air karena gajah ini sangat banyak membutuhkan air. Meskipun dia dalam keadaan sakit dan diobatin, dia tetap membutuhkan air untuk menyiram dan meminumkan. Jadi kami melengkapi fasilitas perawatan di sini. Salah satu kelengkapannya adalah penampung air. Sementara itu yang bisa saya sampaikan di kandang, ada fasilitas lain. Kami juga melengkapi rumah sakit ini dengan namanya ruang obat dan laboratorium. Sementara itu yang bisa saya sampaikan adik-adik. Oke guys, selesai sudah field trip online kita hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapat di Taman Nasional Waikambas ini. Baik itu pembelajaran dari habitat gajah, pelatihan gajah, wawancara dengan polisi hutan, wawancara dengan pengembala gajah, dan terakhir wawancara dengan staf rumah sakit gajah. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap pengurus Balai Taman Nasional Waikambas yang sudah mengizinkan SMBK BPK Penabur Metro untuk berkunjung dalam rangka proses edukasi ini. Sekarang saatnya kami pulang menuju kota Metro. Field trip online kami sudah selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan ya gajah-gajah, jaga kesehatan selalu.